SMA Negeri 8 Kota Bekasi berdiri sejak tahun 2001 dengan izin pendirian 25 September 1996 dan baru mendapatkan izin operasional pada 17 April 2001. Visi SMA Negeri 8 Kota Bekasi adalah unggul dalam prestasi, berwawasan global, berbudaya, berkarakter, berlandaskan iman dan takwa. Prestasi yang diperoleh oleh SMA Negeri 8 cukup banyak. Di antaranya ada siswa yang berhasil mengikuti SEA Games di Kamboja pada bulan Mei tahun 2023. Ini merupakan kebanggaan bagi kami dari SMA Negeri 8 Kota Bekasi. Sedangkan program yang sedang digalakan oleh SMA 8 Kota Bekasi adalah pembelajaran berbasis teknologi. Dalam pembelajaran ini, diantaranya menggunakan website sekolah yang terafiliasi dengan Google. Untuk itu dibutuhkan akses point yang memadai. Yang dimaksud akses point di sini adalah terintegrasinya akses internet ke semua kelas, sehingga siswa dapat mengakses internet secara gratis di sekolah untuk melakukan pembelajaran. Dalam pemenuhan akses ini, kami bekerja sama dengan PT Telkom Regional Bekasi, kurang lebih sekitar 100 GB yang dibutuhkan untuk anak-anak. Dan dalam waktu dekat, kami pun akan menambah akses tersebut karena dinilai belum mencukupi untuk 1.171 siswa yang ada di lingkungan SMA Negeri 8 ini. Satu hal lagi yang perlu diketahui, ketika anak-anak atau siswa kita mengadakan praktikum, terutama di bidang biologi, fisika, dan kimia, mereka sudah dilengkapi dengan peralatan yang disebut smartboard. Untuk ini, kepada guru-guru juga termasuk digalakan bagaimana mereka bisa mengadopsi dan beradaptasi dengan pelajaran-pelajaran yang termuat di dalam kurikulum Merdeka. SMA Negeri 8 dikenal juga oleh masyarakat umum di Bekasi adalah merupakan sekolah atlet. Dan mereka yang sudah kegiatannya go internasional, ada yang berlatih di Amerika, berlatih di Kamboja, ya, di Singapura, termasuk yang secara nasional juga di beberapa pulau seperti di Sumatera, di Kalimantan, ya. Nah, maka dari itu diperlukan adanya pembelajaran yang tersinkronisasi dengan website. Dimanapun mereka berada, ya, mereka bisa belajar melalui website sekolah, ya. Baik itu materi ajar, ya, kemudian tugas-tugas, ya, termasuk ulangan-ulangan yang diberikan oleh guru. Untuk menjembatani kegiatan-kegiatan tersebut, baik kurikuler maupun kurikuler itu sendiri, ya, maka SMA Negeri 8 Kota Bekasi perlu membenahi sarana prasarana yang dimiliki. Di antaranya adalah perbaikan kelas, ya, tempat sarana ibadah, kegiatan tempat berolahraga, termasuk kegiatan perbaikan kantin sekolah. Nah, karena penting adanya mereka untuk memberikan gizi, ya, atau makanan di kantin sekolah yang sehat. Dan kami pun berencana akan membangun wall climbing, ya, di depan sekolah berdampingan dengan pos satpam, ya, dengan tujuan bisa mengakomodir para siswa yang punya minat dan bakat dalam bidang wall climbing, termasuk kegiatan pencinta alam. SMA Negeri 8 Bekasi berdiri di atas lahan seluas 6.430 meter persegi. Memiliki hampir 50 ruang, terdiri dari 33 ruang kelas belajar, 3 ruang lab, terdiri dari lab kimia, laboratorium biologi, dan lab fisika. Kami juga memiliki 3 buah lab komputer, di mana terdapat hampir 90 komputer. Untuk menunjang pembelajaran berbasis IT, SMA Negeri 8 pun ditunjang oleh internet
dengan provider dari IndiHome sebesar 300 Mbps dan dari Astinet sebesar 100 Mbps. Kemudian kami juga berharap bahwa akan lebih banyak lagi mungkin pembelajaran dalam bidang sarana prasarananya, sarana untuk di kelas-kelas barangkali seperti penambahan untuk smartboard seperti yang ada di laboratorium barangkali bisa ada di kelas-kelas. Kemudian sarana prasarana yang lain juga kami berharap bisa ditingkatkan untuk pembelajaran yang lebih baik lagi untuk masa depan SMA Negeri 8 lebih baik lagi untuk sarana prasarana. Pada tahun pelajaran 2023-2024 SMA Negeri 8 Bekasi menggunakan kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Pada kurikulum Merdeka menekankan pada pembelajaran berbasis proyek, di mana pada proyek ini menekankan pada karakter profil pelajar Pancasila. Dalam pembelajaran juga guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang mengakomodir perbedaan kompetensi siswa, menggali bakat dan minatnya untuk menjadi lebih maksimal. SMA Negeri 8 Bekasi dalam mencapai visinya unggul dalam prestasi, kita juga mencetak siswa-siswa yang diharapkan mampu berprestasi, unggul, dan mampu bersaing dengan sekolah-sekolah unggul yang lainnya. Mudah-mudahan pada tahun-tahun mendatang SMA Negeri 8 Bekasi menghadirkan siswa atau peserta didik yang mampu berprestasi dan bersaing. Kami Wakil Kepala Sekolah Bidang Siswaan SMA Negeri 8 Bekasi. Siswaan ini menangani berbagai macam kegiatan-kegiatan di SMA 8 Bekasi ini terkait masalah kegiatan ekskul. Ada 13 ekskul yang ada di SMA 8 Bekasi ini. Masing-masing ekskul ini dikomandoi oleh 24 pelatih yang profesional. Alhamdulillah dengan berbagai macam ekskul ini kita banyak mendapatkan prestasi-prestasi dari luar. Kejuaraan di SEA Games kemarin, ya golf, kita mendapat ketiga juara perunggu di kegiatan SEA Games. Ini bukti bahwa sekolah SMA 8 menggali potensi-potensi yang ada di SMA Negeri 8 Bekasi. Dengan harapan pada saat nanti dia terjun ke PTN atau PTS, mereka sudah mempunyai bekal pada saat itu. Karena dengan bekal-bekal ini mereka banyak yang diterima di perguruan tinggi negeri karena hasil prestasi. Saya mohon dengan harapan dengan berbagai ekskul ini seluruh wali murid membantu kegiatan-kegiatan ini dengan bekerjasama dengan pihak sekolah. Bidang kehumasan di SMA Negeri 8 Kota Bekasi selalu menjalin komunikasi baik ke dalam ataupun di luar. Ke dalam misalnya dalam bentuk kegiatan yang diselenggarakan oleh peserta didik, dimulai dari pembentukan karakter, kegiatan-kegiatan yang lain yang berhubungan dengan seni dan lain-lain serta budaya. Kemudian di samping itu juga kegiatan-kegiatan keluar yang berhubungan dengan peningkatan entrepreneur siswa, kewirausahaan. Misalnya kita kerjasama dari beberapa entrepreneur yang mana hal ini akan membekali peserta didik untuk menjadi wirausahaan-wirausahaan muda. Di samping itu juga kita bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi yang mana semua itu adalah setelah menjalin komunikasi baik dengan SMA Negeri 8 Kota Bekasi. Di samping itu juga kita selalu berkomunikasi dengan orang tua, bagaimana siswa-siswi yang mengalami kesulitan, kita selalu berusaha untuk menghubungkan mereka bagi pemberi beasiswa untuk peserta didik SMA Negeri 8 Kota Bekasi. Sehingga dengan program ini maka peserta didik tidak ada masalah, baik yang tidak mampu pun bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Program yang akan dilaksanakan oleh penjamin mutu salah satunya adalah peningkatan mutu internal. Hal ini beberapa kegiatan diantaranya adalah workshop dan IHT bekerja sama dengan Humas
Hal ini tentunya untuk mendorong ya tenaga pengajar, tenaga pendidik maupun tenaga pendidikan untuk memiliki kemampuan untuk terus meningkatkan mutu sekolah. Selanjutnya, kita juga mendorong terus dilaksanakannya kegiatan yang secara bertahap melibatkan orang tua siswa. Dalam hal ini untuk mendorong sinergi antara sekolah dengan orang tua, tentunya dalam hal peningkatan siswa yang masuk dalam SNBP. Oleh karena itu, perlu dalam hal ini kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus. Tata usaha di sekolah merupakan bagian yang menjalankan peran di bidang administrasi sekolah. Tata usaha sekolah adalah suatu kegiatan di mana memberikan pelayanan, membantu memenuhi dan menyediakan segala keperluan yang ada di sekolah ini. Adapun dalam pelayanannya, administrasi kami sudah berbasis digital. Program pengembangan diri dari berkelanjutan bagi tenaga pendidik melayani beberapa wadah seperti: 1. Melalui guru yang sudah lolos sebagai guru penggerak. Yang kedua, guru yang sudah menjadi pengajar praktik pendidikan, guru penggerak juga sebagai fasilitator nasional. Yang ketiga, dan guru yang sedang menjalani program S3 atau doktoral. Dalam pelaksanaan administrasi sekolah, kami selalu berusaha untuk bersinergi dengan baik dengan seluruh stakeholder yang ada di sekolah ini guna mencapai satu tatanan pengadministrasian sekolah yang lebih baik. Sebagai guru di SMA Negeri 8, banyak sarana dan prasarana atau fasilitas buat pengembangan diri kami. Kami diberi pelatihan, workshop, webinar untuk pengembangan diri dalam mengikuti era perkembangan zaman seperti ini. Jadi karena proses pengembangan pembelajaran di SMA saat ini adalah berbasis media, maka pelatihan-pelatihan dengan penggunaan media itu sangat sering dilakukan oleh sekolah kami. Alhamdulillah, selama bersekolah di SMA Negeri 8 ini, putri saya mendapatkan fasilitas baik akademik maupun non-akademik secara baik, dan banyaknya siswa yang diterima di perguruan tinggi negeri dari SMA 8 ini memotivasi putri saya sehingga putri saya dapat belajar dengan baik dan meraih cita-cita yang diinginkan. Kebetulan anak saya di sini berprestasi medali emas di bidang olahraga karate tingkat nasional. Karena di sini dididik dengan baik-baik oleh guru-gurunya. Saya sangat bangga menyekolahkan anak saya di sini karena mampu membawa anak saya berprestasi. Saya selaku siswa yang bersekolah di SMA Negeri 8 Kota Bekasi merasa bangga dan senang dapat bersekolah di sini karena fasilitas sarana dan prasarananya sudah mendukung kegiatan KBM yang berlangsung di sekolah. Ditambah dengan tenaga pendidikan yang sudah berpengalaman di dalam bidangnya masing-masing dapat membuat jalur kita untuk masuk ke perguruan tinggi negeri yang kita inginkan menjadi lebih besar dan mudah. Saya sebagai siswa dari SMA Negeri 8 Bekasi merasa senang dan tentunya bangga bisa bersekolah di sini karena fasilitas di sini itu sangat-sangatlah lengkap, yang dimana dari segi sarana AC dan juga wifi di kelas sangat mendukung kami dalam program KBM, dan saya juga merasa sangat nyaman dalam metode pembelajaran yang baru yang berhubungan dengan teknologi, yang dimana dari sekolah sendiri itu wifi-nya sangat mendukung, internetnya yang sangat kencang sehingga mendukung kami para siswa untuk belajar secara daring sehingga kita semua dapat bisa menjelajahi dan mengeksplor dunia luar lebih luas lagi. Harapan saya sebagai kepala SMA Negeri 8 Kota Bekasi, pertama, SMA Negeri 8 Kota Bekasi bisa lebih berprestasi, unggul sesuai dengan visi dan misi yang sudah tercanangkan. Yang kedua, kegiatan proses belajar mengajar dapat terawasi ya dan disupervisi setiap saat. Ketiga,
kegiatan yang dilakukan oleh siswa baik secara akademis maupun non-akademis termasuk kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dapat terpantau dan semuanya bisa terlaporkan ya. Dan yang terakhir adalah SMA Negeri 8 bisa melakukan e-rapot dalam proses kegiatan penilaian ya, sehingga orang tua mudah untuk mengamati hasil dari pencapaian kegiatan belajar mengajar. Guru-guru pun bisa memberikan feedback ya, perbaikan-perbaikan untuk yang ke depan ya, dan sekaligus memudahkan dalam rangka untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. SMA 8 semangat, SMA 8 peduli, SMA 8 siap bersaing. Sekian, terima kasih.